Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hai Besti, aku bingung nih, medical check up penting gak sih? Penting dong, ke rumah sakit Utrida saja. Ada NCU Optimal Sehat dengan harga Rp980.000. Pemeriksaannya apa aja? Nah, untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa menghubungi call center atau kunjungi website di www.rsutrida.com. Info lebih lanjut hubungi 021 397 23 777 atau WhatsApp ke 0812 101 4977. Rumah Sakit Ukrida, Healing with Care, Caring with Heart. Sahabat RPK, sejenak kita ikuti momen inspirasi. Bisa jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi untuk kehidupan yang ada di depan kita. Sangat mungkin kita juga tidak terlalu siap ketika kita harus menjalaninya. Meskipun demikian, kita toh tidak mungkin menghentikan perjalanan kehidupan kita. Bagaimanapun situasi di depan kita harus tetap berjalan. Lalu kenapa kita melakukannya? Karena kita tidak mempunyai pilihan selain mengupayakan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan. Demikian juga dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Diam dan tidak melakukan apa-apa bukanlah pilihan. Jadi teruslah berkarya, teruslah bekerja, dan upayakanlah yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan. Salam dari saya, Immanuel Kristo. Demikian tadi momen inspirasi. Momen ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga dapat didengarkan melalui audio streaming di www.radiopritakasih.com. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui fanpage di 96.3 RPK FM Jakarta. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya, yaitu Selasa, minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan radio RPK 96.3 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Sony Utomo dari Yamuger akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Supaya sahabat RPK bisa mencatatnya, saya ulang kembali jadwal on air Yamuger di RPK hari Selasa di minggu kedua dan keempat, hari Minggu di minggu pertama dan ketiga.
Sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 0218000444, SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800 444, serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Baik, malam ini talkshow kita berjudul Apresiasi Karya Cipta Musisi Gereja, dan hadir di tengah-tengah kita Ketua Yamuger, Bapak Pendeta Daniel Sakarias. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Pak Sony, selamat malam sahabat RPK di mana saja berada. Apa kabar Pak? Kelihatannya segar dan sehat ya Pak. Puji Tuhan. Ya, Pak Daniel sebentar lagi akan menyampaikan hal-hal terkait apresiasi Yamuger terhadap musisi gereja yang menciptakan baik lagu-lagu ataupun nyanyian jemaat maupun lagu-lagu paduan suara. Menyampaikan juga hal-hal apa saja yang Yamuger telah lakukan untuk apresiasi yang dimaksud maupun harapan Yamuger dari gereja-gereja yang termasuk sahabat RPK di dalamnya. Baik, kita awali talk show ini dengan perkenalan terlebih dahulu Pak Daniel. Oke. Seperti di talk show sebelumnya, dipersilahkan narasumber memperkenalkan dirinya. Kalau boleh saya minta Pak Daniel untuk itu memperkenalkan diri Pak. Ya, saya Pendeta Daniel Sakarias, pendeta jemaat di Gereja Kristen Oikumene atau GKO di Cibitung. Dan saya juga melayani sebagai dosen Religious Instruction di London School of Public Relations. Dan saat ini dipercayakan sebagai Ketua Yayasan Musik Gereja Indonesia per Juli 2021. Ya. Demikian Pak Sony. Oh, jadi ada pendeta juga yang mengajar di London School ya Pak ya? Oh iya. Oke. Pak Daniel, sejak kapan Bapak bergabung di Yamuger nih Pak? Sebagai Ketua Yayasan kan dari 2021, tapi sejak kapan, mungkin sebelumnya Bapak sudah bergabung di Yamuger? Dan bisakah diceritakan pula bagaimana Bapak bergabung di Yamuger? Dan sekaligus hal-hal menarik apa yang pernah terjadi di Yamuger yang Bapak bisa ceritakan untuk sahabat RPK? Bagi saya satu kesempatan yang sangat luar biasa bila bergabung dengan teman-teman di Yamuger. Saya mulai bergabung dengan Yamuger tahun 2016. Waktu itu ditunjuk sebagai wakil ketua bersama dengan Bapak Insinyur Tigor Tanjung sebagai ketua Yamuger saat itu. Satu keistimewaan karena saya bisa bertemu langsung dengan mereka-mereka yang mengerjakan dapur lagu-lagu gereja, baik hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu maupun rancangan ke depan. Sangat indah bergaul dan berjumpa dengan mereka, legenda musik gereja di Indonesia. Oke, ada hal-hal menarik mungkin Pak yang mau diceritakan untuk sahabat RPK Pak? Berada di Yamuger itu sama seperti berjumpa dengan banyak sejarah, banyak catatan, dan juga ada harapan-harapan. Dan saya melihat bahwa rasa-rasanya kalau orang tidak berjumpa hanya melihat dengan buku Yamuger dan tidak lihat bagaimana Yamuger bekerja, akan melihat buku Yamuger itu hanya sebagai sejarah belaka. Tapi lihat, ada banyak hal yang kemudian nanti akan diceritakan lebih lanjut. Bagaimana Yamuger itu dipakai Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas ke depan, mengerjakan misi-misinya ke depan. Demikian. Dan bagi jemaat mungkin hanya melihat nama-nama pencipta lagu, namanya saja ya Pak di buku nyanyian Kidung Jemaat. Ya. Saya rasa Pak Daniel punya kesempatan lebih dari itu ya Pak ya? Ya, saya bisa berjumpa dengan mereka dan saya bisa melihat bagaimana cara kerjanya. Bagaimana prinsip-prinsip Yamuger dalam menerapkan semua aturan-aturan. Dan saya bisa melihat juga bagaimana sisi kehidupan sehari-hari dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa ini. Ya. Di talk show sebelumnya sih sudah disebut Pak jajaran pengurus periode kali ini, tapi tidak ada salahnya Pak Daniel menyebutkan kembali teman-teman Pak Daniel di kepengurusan periode ini Pak. Ya, teman-teman saya di dalam kepengurusan kali ini, saya Pendeta Daniel Sakarias sebagai Ketua Yamuger. Bersama dengan saya ada wakil yaitu Ibu Pendeta Esther Pujo yang juga bertugas di STFT Jakarta ya.
Dan kemudian ada Ibu Ruth Asih Nenggolan sebagai sekretaris. Dan bersama dengan saya ada pengurus-pengurus lainnya seperti Ibu Lentina Napitupulu. Kemudian ada Ibu Titi Yuliasi, ya. Kemudian ada Bapak Ponco, ya. Kemudian ada Bapak Otis, tentunya Pak Gottlieb Sumokil, ya. Dan kemudian ada Ibu Sinta, ya, yang berasal dari Gereja Kristus. Kemudian ada siapa lagi? Ya sudah ya, Pak, ya. Demikian, ya. Jadi beragam gereja yang mengurusi beragam gereja, beragam apresiasi terhadap musik. Malah musisinya juga beragam ya Pak, ekumenis sekali. Malah ada dari kalangan Katolik ya Pak ya. Betul. Contoh ya, selama bertahun-tahun ada almarhum Romo Sutanto. Dan kemudian juga ya sekarang yang menjadi koordinator untuk tim inti nyanyian gereja di Yamuger adalah Bapak Ernest Marianto, ya, yang juga beliau adalah pemeluk Katolik dan aktif di kegiatan-kegiatan musik gerejawi di KWI. Oh ya, baik Pak. Jadi itu jajaran pengurus periode 2021 sampai 2026. Jadi ada pengalaman menarik ya Pak ya, ketemu pencipta-pencipta lagu, ketemu teman-teman pengurus dari berbagai denominasi gereja, ya. Dan yang pastinya juga menarik untuk membahas musik gereja. Pak Daniel sendiri apakah seorang praktisi musik Pak? Saya dengar Pak Daniel juga pemain piano dan aktif mengiringi di gereja ya Pak? Ya, dulu waktu masih banyak waktu aktif memainkan sampai ya bilang ikut mengiringi lah ibadah-ibadah kalau saya tidak ada waktu, tidak dalam jadwal khotbah itu ya mengiringi ibadah-ibadah yang di mana saya berada berjemaat. Oh ya, baik. Ini topik menarik yang kita angkat hari ini adalah apresiasi karya cipta musisi gereja, karena memang belakangan ini khususnya di masa-masa digital ini ya Pak ya, banyak pemakaian lagu dan orang sering bertanya ke Yamuger bagaimana sebenarnya prosedur yang sebenarnya yang harus dilakukan. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun sebelum kita beranjak ke topik itu, sesi pertama ini perkenalan saya rasa cukup dan kita akan masuk ke dalam jeda dulu, dan setelah jeda kita akan membahas apresiasi karya cipta musisi gereja. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Adalah seorang evangelis dan penulis buku Kristen bernama Dwight L. Moody. Saat Moody sedang berada pada akhir hidupnya, di sampingnya datang sahabat baiknya yang menjenguk, William LaMartine Thompson. Moody melihat ke arah Thompson dan berkata, "Will, aku akan lebih suka menulis Softly and Tenderly Jesus is Calling daripada apapun yang telah kukerjakan dalam seluruh hidupku." Kemudian Thompson menulis kidung ini di tahun 1880. Pada tahun 1984, kidung ini digunakan sebagai soundtrack film Trip to Beautiful yang pada tahun tersebut memenangkan Academy Award. Selain itu, kidung ini juga menjadi soundtrack film Junebug dan juga film A Prairie Home Companion. Yuk tebak judul kidung pujian ini dan kirimkan jawaban Anda segera melalui SMS atau WhatsApp ke 0815 1800 444 0815 1800 444 dengan format nama, spasi, domisili, spasi, jawaban Anda. Dan simak pengumuman pemenang setiap hari Sabtu hanya di 96,3 RPK FM. Kuis ini didukung oleh Yamuger, Yayasan Musik Gereja. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi... Bagus dong, kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih?
Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong, Besti. Ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh. Kalau udah install, bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you, Besti. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Firman-Mu Tuhan selalu bagiku yang mengiringi relung hatiku. Kini jalanku menjadi terang karena firman-Mu bagai surya benderang. Firman-Mu Tuhan pandu selamatku di setiap denyut jantungku. Sabda yang hidup, firman yang kudus, terus berkuasa dalam hidupku. Ya, sahabat RPK, kembali dalam program Yamuger On Air di RPK bersama saya Sony Utomo dari Yamuger. Kami mengingatkan kembali untuk sahabat RPK dapat ikut berinteraksi dengan menghubungi pesawat telepon 021 8000 444, SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800 444 serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Narasumber kita malam hari ini Bapak Pendeta Daniel Sakarias dengan judul talk show Apresiasi Karya Cipta Musisi Gereja. Pak Daniel, bolehkah diceritakan dalam lingkup pekerjaan atau pelayanan Yamuger, apa saja yang dilakukan Yamuger untuk mengapresiasi karya cipta musisi gereja, Pak? Baik, Pak Sony, begini. Saya ingin bercerita dulu dari hulu ke hilir. Ya, sebuah lagu itu begitu ada di benak pencipta lagu, dia tidak bisa langsung masuk ke dalam sebuah percetakan. Dia harus melalui sebuah proses panjang, di mana lagu itu diusulkan ke dalam sebuah tim yang namanya tim inti nyanyian gereja. Lagu itu mengalami betul-betul peninjauan dari segi bahasa, ya, dari segi diksi, ya, dan juga dari aksentuasi dan semua hal. Di situ ada komposer, di situ ada teolog, di situ juga ada ahli bahasa. Dan ketika lagu itu dinyatakan bisa lolos, maka pertama-tama yang kita harus tahu, lagu itu membutuhkan perjuangan dan perjalanan panjang. Sehingga lagu itu kemudian akan diarahkan, baik itu nantinya jadi bagian dalam sebuah buku nyanyian, atau lagu itu kemudian diproduksi menjadi bunyi-bunyian atau boleh dikatakan direkam. Ya. Nah, dan sekarang orang mengenalnya juga dengan istilah musik digital. Jadi prosesnya panjang ya, Pak? Proses panjang, sehingga dengan demikian bagi kami sebuah karya cipta itu mesti dihargai. Bukan saja karena prosesnya panjang, tapi itu juga adalah bentuk dari cara Tuhan, ya,
memperkaya gereja dengan memakai orang-orang yang secara khusus memiliki talenta untuk itu. Nah, karena itu Yamuger menganggap hal ini serius. Ya, jangan ada yang berkata bahwa akan lagu itu dinyanyikan untuk gereja, lagu itu untuk dinyanyikan di dalam pelayanan. Lalu nyanyikan saja, nanti juga akan orang akan berganti dan akan berganti zaman dan lain-lain. Ternyata tidak. Ya, terbukti Kidung Jemaat yang sudah diterbitkan dari tahun 1986 ya, itu sampai dengan sekarang memberkati banyak gereja. Kalau tidak pernah diusahakan sebuah buku itu dengan cara dan maksud yang serius, sampai dengan sekarang kita tidak pernah punya buku legenda semacam itu. Nah, karena itu yang Yamuger lakukan adalah sekarang, karena produk itu bukan hanya dijadikan buku, tapi juga direkam, dijadikan produk-produk digital, maka kami melakukan apa yang disebut dengan mendata lagu-lagu yang Yamuger terbitkan, baik itu secara digital maupun secara buku atau yang tertulis. Yang kami catat itu adalah pencipta lagunya, pencipta syairnya, arrangernya, dan kami juga tidak mengabaikan mereka yang melakukan penerjemahan. Ya, salah satu yang merupakan pekerjaan besar dari E.L. Pohan contohnya. Dia bisa mempertahankan suatu penerjemahan dari lagu bahasa Inggris, lagu rohani bahasa Inggris yang sangat puitis. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, beliau tetap mempertahankan ya rasa puisinya itu. Ya. Kemudian setelah kami mencatat, Yamuger akan memiliki kebiasaan untuk membayarkan royalti di tiap bulan Desember atau di tiap akhir tahun bagi pencipta lagu maupun ahli waris. Ya, maupun ahli waris yang belum ditemukan, Yamuger tetap akan mencatat, membayarkan, bahkan mencari kalau ada yang belum ditemukan. Sebab itu menjadi tanggung jawab lembaga Yamuger sejak awal. Dan tidak ada, ya, kalau ada yang mengatakan, mungkin ada berita mengatakan Yamuger akan memutihkan, tidak ada. Data itu tetap ada. Kalau ada beberapa mungkin pencipta yang kami kehilangan jejak, mungkin satu saat ada yang bisa memberi info, maka kami akan membayarkan royaltinya. Di samping kami membayarkan royalti, kami juga membuat acara-acara khusus untuk mengapresiasi para pencipta lagu. Misalnya seperti yang sudah pernah dilakukan selama ini untuk almarhum Alfred Simanjuntak, untuk almarhum Pontas Purba, almarhum Bonar Gultom, almarhum J.M. Malesi, almarhum M. Karatem, almarhum Jerry Silangit, ya, untuk almarhum Romo Tanto, dan yang sedang dipersiapkan adalah konser apresiasi untuk Bapak Celsius Akwan yang menciptakan lagu Gembala Baik Bersuling dan Merdu itu. Di samping itu, belakangan ini ya kami melakukan apa yang disebut dengan mendaftarkan musisi-musisi Yamuger, ya, para pencipta-pencipta lagu itu ke Wahana Musik Indonesia atau WAMI sebagai lembaga manajemen kolektif yang menghimpun royalti untuk para pencipta lagu yang telah mendaftarkan diri dan karyanya dipakai oleh pihak-pihak yang berusaha di digital platform. Dan yang lebih penting juga, kami malah terus menyuarakan ke jemaat-jemaat untuk pentingnya menghargai dan mengapresiasi musisi gereja. Dalam kebutuhan peribadahan, maka perlu diharapkan, ya, sejak tahun 2010 ada kesepakatan Yamuger dan LAI apabila dibuat di dalam tata ibadah atau dikutip dalam sebuah slide, mohon dituliskan, jangan hanya di judul nomornya misalnya Kidung Jemaat sekian atau Kidung Kesan sekian, tapi juga ditulis di bagian bawahnya, ya, ciptaan siapa, ditulis tahun berapa sebagai sumber. Dan kalau Alkitab biasanya ditulis TB atau terjemahan baru LAI. Dan dengan adanya terbitan-terbitan yang ada, maka kami berusaha untuk terus, setiap terbitan itu pasti ada royalti yang akan diterima oleh para pencipta lagu. Sehingga setiap produk-produk yang ada, kami berikan kepada mereka apa yang menjadi haknya. Ya, dan belakangan ini dengan adanya WAMI, kami terbantu karena WAMI lah yang mengkolek semua royalti yang ada.
Dan demikian juga dalam kerjasama dengan digital platform, ya begitu kita daftarkan, maka semua yang terkait dengan nama-nama pencipta lagu otomatis itu akan diarahkan untuk kesejahteraan para musisi gereja. Demikian. Oke, jadi satu hal ini yang menarik ya Pak ya, untuk menghargai para pencipta lagu, pencipta syair maupun penerjemah. Ketika kita memakai lagu tersebut dalam ibadah, paling tidak ya Pak ya, kita mencantumkan nama pencipta lagu, pencipta syair maupun penerjemahnya ya Pak. Jadi itu satu hal yang menarik, mungkin itu himbauan kepada gereja-gereja ya Pak ya. Mungkin saya bisa memberi catatan sedikit di sini bahwa apabila Bapak Ibu menggunakannya dalam ibadah, maka tidak ada pengutipan. Ya, tidak ada pengutipan untuk royalti tentunya. Ya. Yang dimaksud dengan royalti ini hanyalah apabila produk Yamuger tersebut dicetak dalam buku, dibeli, kemudian atau direkam oleh penyanyi-penyanyi dan lain-lain. Ada yang unsur tujuannya komersial. Unsur komersial tentunya. Oh ya, baik Pak. Tadi belum sempat disebut tentang Kidung Keesaan ya Pak ya, tapi kedepannya kita akan sering mendengar Kidung Keesaan. Mungkin Bapak bisa sedikit cerita tentang Kidung Keesaan dan buku-buku atau produk-produk apa aja yang melengkapi. Di awal tadi saya katakan bahwa bicara mengenai Yamuger bukan hanya bicara mengenai sejarah masa lalu, tapi juga kedepannya, hal-hal ke depan. Misalnya Kidung Keesaan yang sudah bersama dengan PGI kami sudah menetapkan itu sebagai pengganti Kidung Jemaat. Yang sudah berperan cukup lama dari tahun 1986. Pengganti Kidung Jemaat, pengganti pelengkap Kidung Jemaat. Nah, kenapa harus ada penggantian demikian? Ya, karena menjawab kebutuhan pelayanan ke depan. Dari Kidung Keesaan yang terbit, kami menambah banyak sekali rubrikasi. Rubrikasi yang ada, misalnya dahulu untuk baptis kurang jumlah lagunya, untuk pemakaman kurang, untuk pernikahan kurang, untuk ibadah-ibadah khusus kurang. Sekarang di dalam Kidung Keesaan, rubrikasi itu ditambah. Dan bukan hanya urusan terkait dengan ibadah saja, tapi juga dengan usaha-usaha masyarakat, para petani, ya. Kemudian juga terkait dengan kesatuan bangsa ini. Ya. Dan juga lingkungan hidup. Ya. Ini mau mengajak kita bahwa nyanyian gereja atau nyanyian umat ini bukan hanya dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk menghormati ciptaannya. Terbit tahun 2017. Kidung Keesaan 1 suara 2017, kemudian Kidung Keesaan 4 suara yang digunakan untuk kantoria dan paduan suara terbit tahun 2021. Dan ada edisi slide juga. Mungkin saya bisa tambahkan sekarang sih Pak ya. Ya silakan Pak. Dalam edisi slide ini, Bapak Ibu kalau mau dikatakan menampilkan di dalam ibadah-ibadah, kami juga sudah menampilkan edisi slide, di mana dalam edisi slide itu mengikuti apa yang sudah ditetapkan tadi, menyebutkan nama pencipta. Ya, jadi Bapak Ibu apabila menginginkan memiliki edisi slide untuk Kidung Keesaan, dapat menghubungi Yamuger. Dan versi apa lagi Pak dari Kidung Keesaan? Kidung Keesaan ada juga versi dalam 4 suara untuk paduan suara dan kantoria, dan sedang dipersiapkan juga untuk edisi akord dan edisi harmoni. Ya. Dan juga dalam bentuk e-books ya Pak ya? Ya. Yang bisa diperoleh di Google Play, Play Books. Kidung Keesaan, Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat dan buku-buku yang pernah dicetak dahulu sudah ada dalam bentuk digitalnya. Demikian juga dengan Kidung Keesaan. Baik sahabat RPK, saatnya kita kembali ke break dan kami akan kembali setelah break berikut ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah,
Kau Bro, niscaya tunggu. kagum. Tunggu, sorry. Ini tuh ada readnya, bro. Read. Iya, read. Di Kidung Keesaan itu ada tanda readnya. Jadi dilambatin. Berarti sekarang Kidung Keesaan udah lengkap banget ya, bro? Nah, iyalah, bro. Kidung Keesaan itu kan emang gudangnya nyanyian gereja dari masa ke masa yang diterbitin sama Yamuger. Oke deh bro, boleh gak sih gue pinjem nih? Boleh aja sih. Pengen gue kulik lagu-lagunya, tapi di rumah. Sebulan bro ya gue pinjemnya. Nah, itu mah bukan minjem namanya, itu menyewa aja sekalian. Gini aja nih, gini. Kalau emang pingin banget punya Kidung Keesaan, ya, ada cara yang gampang banget kok. Pertama, ikutin kuis terbaru di 96,3 RPK FM, namanya BTS, Behind the Song. Setiap hari Senin sampai Jumat, mulainya jam 6 sore. Kedua, ikutan dah tuh jawab judul lagu yang ada di kuisnya. Ada petunjuk-petunjuknya juga kok. Kalau jawabannya benar dan beruntung, pasti langsung dapat Kidung Keesaannya. Wih, emang gak habis-habis nih ya kuis di RPK FM ya bro ya? Nyoi. Oke deh, kalau gitu gue tetap pinjem ya bro, Kidung Keesaannya. Behind the Song didukung oleh Yayasan Musik Gereja Yamuger. Shalom, sahabat RPK, pernahkah berpikir atau merenung? Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Tahukah sahabat bahwa hidup kita ini ada maksud dan tujuannya? Hidup kita ini sangat istimewa loh. Sebenarnya Tuhan memberi tugas yang luar biasa indah dan mulia dalam hidup kita. Tugas apakah itu? Mari bergabung bersama Terang Eklesia Ministry dalam program rohani Misi Tuhan untuk Hidupku setiap hari Minggu kedua dan Minggu keempat pada pukul 19.15 sampai 19.45 waktu Indonesia Barat di 9630 RPK FM. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita setelah break. Jadi ini semakin menarik nih sahabat RPK, pembahasan tentang apresiasi Yamuger terhadap karya cipta musisi gereja dengan narasumber Bapak Pendeta Daniel Sakaria sebagai Ketua Yamuger. Pak, ini di jeda-jeda kita dengarkan lagu-lagu Pak, lagu-lagu pop rohani. Apa ini produksi Yamuger ya Pak ya? Iya, di akhir tahun kemarin kita mencoba menyajikan Kidung Keesaan itu bukan hanya sebagai lagu yang sifatnya himne, tetapi juga ada lagu-lagu yang memang dari sananya itu bernuansa pop.
sehingga kita coba tampilkan sehingga orang bisa melihat lebarnya ya, lebarnya warna yang ada di dalam Kidung Kesan itu. Dan kita sudah minta beberapa teman-teman yang bekerja untuk menyiapkan para penyanyinya, dan puji Tuhan bekerja sama dengan Pak Cosi Pratama. Ya, kita mendapatkan penyanyi-penyanyi yang kemudian membawakan lagu-lagu ini secara pop, demikian. Oke, tapi tidak berarti Yamuger beralih ke dunia pop rohani ya Pak ya. Jadi kita tetap melayani. Oh iya, ya karena misinya seperti itu. Cuman kita harus menyadari bahwa Kidung Kesan bukan hanya melayani mereka-mereka yang berada pada garis himne, tetapi juga mereka yang ada dalam keperluan-keperluan musik pop, demikian. Jadi untuk melengkapi kebutuhan saja ya Pak ya. Oh, oke. Saya ada petanda, ini ada telepon masuk dari Pak Yongki. Kita terima dulu ya Pak Daniel sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita. Pak Yongki, selamat malam. Selamat malam. Iya. Iya, ini yang tercatat di Kesan, lagu-lagu yang terakhir tahun berapa itu? Lagu yang sempat yang masuk dalam Kidung Kesan itu tahun berapa itu maksudnya? Terakhirnya gitu. Sebab saya ini gak seorang penulis lagu, ya saya dulu pernah terlibat di rekaman ke tiga production rekaman tahun 1998. Apakah tahun-tahun itu juga ada yang tercatat atau bagaimana pemilihan lagu itu bisa tercatat di Kidung Kesaan? Oke. Itu satu pertanyaan. Terus kedua, bagaimana ya kalau saya memperhatikan lagu-lagu rohani pun yang sudah beredar di CD, didengar itu, kalau saya amati itu ada kalanya tidak kecapiah itu lirik-liriknya. Yamuger menyoroti sampai ke situ, pasti kan? Jadi pertanyaan ketiga, apakah Yamuger membuka tempat pelatihan ataupun memproduksi yang dua lagu berturut-turut yang saya dengar itu produksi Yamuger, atau mungkin ada seorang arranger dari Yamuger, jebolan Yamuger, siapa namanya biar saya kenal. Cukup sedikit deh. Ya, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan ya Pak ya yang akan dijawab oleh Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Yang pertama, sampai tahun berapa lagu-lagu dikumpulkan sehingga diterbitkan di tahun 2017? Oke. Lagu Kidung Kesan, buku Kidung Kesan itu isinya adalah lagu-lagu di dalam Kidung Jemaat yang masih dipergunakan dan cukup populer di tengah-tengah jemaat. Di samping Kidung Jemaat juga ada buku PKJ ya. Dan juga ada NKB, dan yang tidak kalah uniknya adalah di luar 3 buku itu ada lagu-lagu baru yang merupakan persembahan dari sinode-sinode gereja. Ya, misalnya dari gereja Toraja, dari gereja Protestan Maluku, GPM, Gemit, GKP yang memberikan lagu-lagu mereka dan nuansa budaya dari budaya tertentu. Sehingga boleh dikatakan bahwa lagu-lagu yang ada di Kidung Kesan itu mulai dari lagu-lagu yang tercatat di Kidung Jemaat, sudah tercatat di Kidung Jemaat yang kemudian dimasukkan kembali supaya praktis tidak bawa 3-4 buku, cukup 1 saja dan jumlah lagunya ada 800-an. Kemudian ditambah dengan lagu-lagu yang baru yang paling terakhir adalah di tahun 2017 tersebut. Baik. 2 pertanyaan berikutnya boleh saja ya bantu jawab Pak Daniel? Silakan. Karena Pak Sony. sebenarnya Pak Daniel di pemaparan sebelumnya sudah menjawab bahwa lagu-lagu yang diterbitkan oleh Yamuger melalui proses, dan di dalam proses itu ada tim yang bekerja, tim inti nyanyian gereja, ting, yang terdiri dari teolog, pendeta, pastor, ahli bahasa dan musisi sendiri. Jadi di situ sudah terjawab Pak Yongki bahwa lagu-lagu yang diterbitkan oleh Yamuger sudah pasti dibahas syairnya dari secara alkitabiah. Dan yang terakhir tentang pelatihan-pelatihan, kami memiliki sekolah musik Yamuger ya Pak Daniel ya. Yamuger mempunyai sekolah musik Yamuger yang disingkat SMY. Itu ada di 3 tempat, yaitu di Rawamangun, di Depok, dan di Fatmawati.
Jadi pelatihan-pelatihan bisa bersifat private seperti kelas private ataupun menyesuaikan kebutuhan gereja. Tenaga kita siap untuk diundang oleh gereja-gereja. Sedangkan arranger dari lagu-lagu pop rohani tadi sudah juga disebut oleh Pak Daniel. Saya ulang lagi, arranger kita adalah Bapak Cosi Pratama. Sebelum menjawab Ibu Sahma Sipayung, kita lanjut sedikit ya supaya topik kita terbahas pada malam hari ini. Pertanyaannya pun, ada telepon masuk. Kalau telepon masuk mau nggak mau kita terima dulu. Ibu Korina, selamat malam Ibu Korina. Selamat malam Bapak-bapak. Saya mau tanya dong. Dulu kan ada nyaroh ya. Nyaroh terus begitu nyanyi rohani. Nyanyian rohani. Ya, Kidung Jemaat. Terus yang itu sampai Gita Bakti dan NKB terus dengan ini keesaan. Iya. Nah, yang pertanyaan saya, kenapa mesti diganti-ganti kata-kata? Gini maksudnya. Ada lagu namanya kesukaan yang ceria ya. Kalau waktu nyanyian rohani saya ini dari GPIB, di liturgi itu tertulis nyanyian lagu namanya kesukaan yang ceria. Tapi pas di KJ ini atau PKJ atau NKB itu even Gita Bakti hanya nomornya, namanya KJ sekian gitu kan. Jadi tidak tahu judulnya. Pas ada juga yang sama. Kenapa di nyanyian rohani itu kan saya sih hafal banget ya lagu-lagu nyanyian rohani sampai judulnya karena ada ditulis namanya. Nah itu ada yang di PKJ atau di KJ atau di yang lainnya itu tuh katanya berbeda. Judulnya dibedakan. Tapi syairnya ya, tapi lagunya tetap sama. Jadi salah satunya yang saya pikir nih kan Yamuger bikin kuis tentang judul lagu. Saya jadi mikir ini judulnya yang di mana saya ambil ya. Soalnya lagu namanya kesukaan ceria di nyaroh itu lagunya kesukaan ceria. Tapi di ini kok enggak. Beda syair. Baik Ibu Korina, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa dijawab oleh Pak Daniel. Pak, silakan. Ya, terima kasih Ibu Korina. Kita ini mengalami apa yang disebut dengan proses pembaharuan dari saat ke saat. Karena ada beberapa lagu-lagu di nyanyian rohani yang kata-katanya hanya dipahami atau dimengerti dalam konteks zaman tertentu. Dan ketika dia dibawa ke zaman-zaman berikutnya, maka lagu-lagu tersebut harus menyesuaikan zaman. Yang kami ubah itu adalah kata-katanya. Jauh lebih mengikuti zaman dan juga memenuhi beberapa kriteria-kriteria dalam menetapkan syair, ya, seperti penetapan aksentuasi. Ya, ada rumus-rumus musik gereja yang harus ditepati untuk itu. Dan yang berikutnya sebagai contoh ya, lagu Di Muka Tuhan Yesus. Ya, betul. Ya, kemudian diubah lagunya menjadi Di Hadapan Tuhan Yesus, ya. Jadi di muka Tuhan Yesus itu ada kecenderungan persis di mukanya begitu. Jadi kita mencoba untuk rasa bahasanya itu lebih disesuaikan, demikian. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi untuk perubahan-perubahan syair itu memang butuh pergumulan dan proses yang panjang juga Pak Ibu Korina. Seperti penciptaan lagu baru. Jadi tidak semudah itu kita mengubah syair ya Pak Daniel. Jadi butuh pergumulan dan setelah didiskusikan panjang lebar, baru kita memutuskan satu lagu perlu diperbaharui. Pak, mengingat waktu kita lanjut dulu dengan pembahasan. Jadi kalau boleh dijelaskan Pak Daniel, kalau kita lihat di YouTube itu banyak ditampilkan video-video lagu dari Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat maupun Kidung Kesaan. Bisakah Pak Daniel ceritakan seharusnya apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal ini? Oke. Yang pasti dan utama, seharusnya sebelum penayangan di sosmed perlu melayangkan surat permohonan izin. Dan ini tidak mutlak berkaitan dengan royalti. Jika tujuan ibadah, tidak ada royalti yang perlu dikutip. Namun jika ada persembahan kasih baik secara pribadi maupun gereja, kami terima dan itu akan disalurkan kepada pencipta lagu terkait. Baik Pak Daniel, kita lanjut nanti setelah break ya Pak. Sekarang kita masuk dalam break dulu.
Pemazmur berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat RPK, mari berikan doa terbaik kepada seseorang terkasih yang sedang berulang tahun dengan menyampaikannya dalam ucapan dan pesan dalam program BCL Birthday Celebration on the Air setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11, Sabtu pukul 13, dan Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan cara mengirimkan SMS atau WhatsApp dengan format ketik nama, spasi alamat, dan kirimkan ucapan selamat ulang tahun serta pesan kepada siapa dan di mana alamatnya, dan kirimkan ke nomor 0815 1800 444 atau juga bisa menyampaikannya secara langsung melalui telepon ke 021 8000 444. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Kita lanjut dengan pembahasan kita tadi sebelum break. Pak Daniel ada satu pesan bahwa untuk ibadah itu tidak ada royalti yang perlu dikutip. Kita sampai di situ ya Pak ya. Silakan dilanjutkan Pak Daniel. Tadi dikatakan kalau ada ingin ditayangkan atau Anda memproduksi lagu, hendaknya mengirim surat. Nah, setelah surat permohonan izin itu kami terima, kami akan bahas dan identifikasi tujuan dari pengunggahan video tersebut atau lagu tersebut. Jika ada unsur komersilnya, sangatlah wajar bila itu dikaitkan dengan royalti. Dan sekarang ini setelah kami daftarkan musisi-musisi ke WAMI, jadi kami tidak perlu lagi repot menagih serta menagih royalti yang muncul karena semua sudah diatur oleh WAMI. Dan bagi mereka-mereka yang mungkin sudah pernah memasukkan itu ke platform musik digital gitu ya. Iya Pak. Dan mungkin belum pernah minta izin. Ya, karena sudah diajukan sejak dahulu mungkin ya. Dan itu juga akan para usaha para ini ya yang membawakan musik digital itu akan juga mengutip secara langsung, akan memotong semua bagian-bagian itu yang akan diarahkan kembali ke Yamuger demikian secara otomatis. Jadi sesederhana itu. Yang penting kirimkan surat. Jadi jangan langsung tampilkan ya. Kita menghormati etika, hak cipta dan karya cipta dalam hal ini. Oke, jadi kirim surat permohonan izin itu tidak identis dengan bayar royalti ya Pak ya? Oh iya, kita harus lihat dulu tujuannya apa. Tujuannya. Baik, jadi pesannya seperti itu. Jika Bapak, Ibu atau saudara-saudari ingin mengupload atau memakai lagu-lagu Yamuger dalam bentuk digital, kami mohon adanya surat permohonan izin. Begitu ya Pak? Ya. Oke. Kita terima satu pertanyaan yang dilayangkan melalui WA dari Bapak Sahma Sipayung. Bapak Sahma Sipayung dari Bekasi. Pertanyaannya adalah, saya suka membuat lagu. Saya memiliki beberapa lagu rohani di platform musik digital. Apakah bisa masuk ke dalam musik Yamuger, dan bila bisa, bagaimana caranya? Silakan Pak. Terima kasih Pak Sahma Sipayung. Yamuger semenjak awal ya dibentuk sampai dengan saat ini memiliki beberapa ketentuan-ketentuan bila lagu tersebut diterbitkan melalui Yayasan Musik Gereja.
termasuk para pencipta lagu sendiri, termasuk teman-teman dari tim inti nyanyian gereja, seperti saya jelaskan tadi. Setiap lagu yang mereka terbitkan itu harus melalui proses. Jadi kalau ibu bapak punya, boleh dikirimkan, nanti akan diproses. Dan bapak juga bisa mengerti proses-proses penetapan sesuai dengan ketentuan Yayasan Musik Gereja dalam hal ini. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Sahma Sipayung. Semoga jawaban dari Pak Daniel sudah menjawab pertanyaan Bapak. Kita lanjut ya Pak Daniel. Ya. Jadi dengan talk show ini pastinya Yamuger mempunyai harapan ya Pak ya, kepada sahabat RPK maupun secara umum terhadap gereja-gereja. Bisakah Pak Daniel sampaikan apa saja yang diharapkan Yamuger dari jemaat-jemaat atau gereja-gereja dalam hal apresiasi ini Pak? Dimohon kepada kita semua bahwa kita semua bisa membeli produk yang resmi. Ya, membeli produk Yamuger yang resmi. Misalnya, khusus untuk partitur paduan suara dari buku-buku paduan suara, tidak difotokopi lagu-lagunya. Belilah bukunya. Ya, 1 buku, 2 buku. Dan kalau dibeli dalam jumlah yang banyak, kami juga memberikan semacam korting untuk itu. Dan demikian kita dapat menghargai karya cipta orang. Dan dalam bulan musik seni budaya juga dapat membuat acara misalnya dengan mengundang para pencipta lagu. Misalnya kita bisa mengundang Bapak Gottlieb Somokil ya untuk lagu-lagu beliau sepanjang ibadah dari awal, lagu-lagu ciptaan beliau, atau lagu dari Bapak Arnold Apitulei ya. Beliau diundang dan bisa juga beliau akan memberikan semacam masukan-masukan di dalam penggunaannya di tengah-tengah ibadah. Dan juga dalam hal bermusik, kita harapkan mempelajari lagunya dahulu. Ya, dalam hal ini pencipta, asal-usul, cerita lagu, ya, dan semua ketentuan-ketentuan lagu sebelum memainkannya. Kalau lagu itu mungkin dimainkan untuk kapasitas instrumentalia, ya, mungkin ada beberapa variasi dibuat seperti jazz dan lain-lain. Tetapi ketika ini dinyanyikan menjadi nyanyian umat atau nyanyian jemaat, mohon diperhatikan ketentuan-ketentuan dari menyanyikan lagu itu. Biramanya, ya toh? Ya. Ini penting sekali untuk itu. Satu hal menarik nih Pak, kemarin pengalaman langsung. Jadi saya berada di satu pelatihan pembinaan oleh GKI Pakuwon. Di situ ada salah satu peserta nanya, bolehkah laguku berbahagia yang sebenarnya 9/8 ya Pak ya, kami bawakan dalam bentuk 4/4. Nah, mungkin ini terjawab di sini ya Pak ya. Kalau kita benar-benar mengapresiasi pencipta lagunya, kita menghormati bagaimana lagu itu sudah diciptakan ya Pak ya. Betul. Pastinya pencipta lagu sudah punya bayangan, sudah punya rencana dengan lagunya, dan itu dibawakan 9/8 untuk ibadah. Sebaiknya tidak dibawakan dalam bentuk 4/4, begitu ya Pak? Sekali lagi, kalau itu ditampilkan untuk semacam instrumen, silakan ya Pak, atau semacam musik-musik yang sifatnya tidak untuk dinyanyikan, silahkan. Tetapi begitu sudah menjadi bagian dari nyanyian jemaat, mohon memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Yamuger dalam hal ini bukan kaku, tapi baku. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Yamuger sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk penerbitan lagu-lagu gereja tentunya mengikuti ketentuan-ketentuan yang bukan hanya berlangsung di dalam negeri ini, ya, pakem-pakem yang sudah diberikan oleh para founding fathers seperti Pak Van Dop, Bapak El Pohan, ya, kemudian Bapak Alfred Simanjuntak, ya, dan yang lain-lain, yang saya pikir patokan-patokan itu membuat lagu-lagu tersebut teruji sampai dengan saat ini. Oke. Terima kasih. Jadi Yamuger tidak kaku dalam artian kita beri kebebasan kepada anak-anak muda kreativitasnya untuk mengemas lagu tersebut semenarik mungkin. Tapi mengapresiasi juga penciptanya dengan tidak mengubah biramanya. Ya. Baik. Dan juga mohon izin kalau ingin diproduksi secara komersial. Oke. Baik, saya pikir itu pesan dan kesimpulan dari talk show kita pada malam hari ini Pak. Tidak terasa ya 1 jam siaran itu singkat Pak Daniel. Jadi kita juga sudah di penghujung talk show kita. Sahabat RPK, terima kasih telah bersama dengan kami selama 60 menit ini.
Dan jangan lupa untuk bergabung kembali di program kami selanjutnya, yaitu di hari Selasa untuk minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu untuk minggu pertama dan minggu ketiga. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah berinteraksi secara aktif tadi, Bapak Yongki Gunung Sari, Ibu Korina, dan Bapak Sahmat di Bekasi. Dan juga terima kasih untuk Pak Daniel, Ketua Yamuger yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Sehat selalu ya Pak. Dan sampai ketemu di talk show berikutnya. Sampai jumpa kembali sahabat RPK. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah teladan dunia, bawa damai di sekitarmu. Firman Tuhan jadi pandunya yang membentuk hidupmu. Puji namanya, puji kuasanya, puji kasihnya, pujilah kemurahannya. Lihat orang di sekitarmu, apa di